ini artis sinetron yang dari zaman dulu banget ya, dari mulai model apa segala macam sinetron. Terus vakum lama jadi ibu. Dia bilang tadi, aku syuting ini agak mulai deg-degan loh. Deg-degan lihat kamera, udah lama nggak syuting. Dingin lagi. Takut kamera, takut ditanya-tanya. Aku takut semuanya. Udah gitu, aduh Rumpi ya, Kak Fedi ya, aduh. Tapi bener ya, kamu vakum bukan karena suami yang melarang, bukan? Bukan, dia itu sebenarnya support apapun yang jadi keputusan aku gitu. Cuman memang aku sangat menikmati momen-momen mengasuh anak. Jadi memang aku memilih untuk itu. Ini ada postingan dari suami kamu ya, dari Ivan Sabah ya. Saat kamu lulus S2, dalam waktu setahun loh dia. Padahal masih anaknya masih ada yang balita ya. Iya. 2 hari berturut-turut kami menerima anugerah yang luar biasa. Tuhan terlalu baik dan keren. Pertama, Mami Indah Kurnia boleh ditambahkan lagi 1 tahun umurnya. Ini ulang tahun ya, mama kamu. Kedua, ibu boleh wisuda. Rekor baru bisa menyelesaikan program pasca sarjana hanya dalam 1 tahun dengan hasil kelulusan IPK-nya 3,94. Ya ampun, cum laude lagi. Bisa ngurus saya, anak-anak dan masih komit untuk lanjut kuliah. So excellent ibu. Aduh, gimana cara kamu bagi waktunya sih? Katanya emang anak 3 itu kamu sendiri yang ngurus, gak ada yang bantu? Ada yang bantu. Aku memang tidak menggunakan jasa babysitter karena memang aku kan di rumah kan Kak, aku nggak kemana-mana. Cuma dibantu suami, lalu ada mami, lalu ada Mbak Yuni yang udah seperti keluarga sendiri. Banyak lah tim lah, ngurus anak kita nggak mungkin bisa sendiri. Betul. Lah. Lalu kenapa kuliah gitu? Jadi memang aku tuh orangnya basicnya nggak bisa diem. Di rumah pandemi nggak ngapa-ngapain kan, nggak bisa kemana-mana. Ya, kan? Lalu aku pop up tiba-tiba kenapa nggak lanjut sekolah, karena sekarang kuliah semua bisa online waktu itu. Aku cari informasinya mana kuliah online yang bisa hanya weekend kuliahnya, supaya tetap weekdays-nya aku ada buat anak-anak. Dapatlah Interstudi waktu itu, dia buka pendaftarannya. Aku daftar itu Sabtu dari jam 8 pagi sampai jam 5 sore aku di depan screen tuh kuliah full day. Kalau ini kan postingan suaminya tentang istrinya. Kalau ini postingan istrinya tentang suaminya. Coba kita lihat postingannya Verlita buat suaminya gitu sih. 2018 ya. Sama kamu aku bisa jadi aku. Aku nggak perlu cukur alis apalagi sulam. Aku nggak perlu extension bulu mata. Aku nggak perlu cat rambut. Aku nggak perlu pakai kutek karena aku suka gigitin kuku. Aku nggak perlu laser muka buat ngilangin freckles. Sebagai kamu bisa menjadi aku bisa menjadi aku. Terima kasih, love you Ayah. Nah, pertanyaan aku nih ya, kamu dulu pernah sama siapa yang kamu nggak ngerasa jadi aku? Mungkin ya, itu mungkin. Jadi sebenarnya postingan ini tuh apresiasi untuk kita, aku dan semua wanita gitu ya. Kita harus bangga jadi kita, apapun diri kita gitu. Sebenarnya aku tujukan postingan ini tuh buat aku sebenarnya. Aku mau mengapresiasi diri aku gitu. Bukan buat si suami kamu? Ya, secara nggak langsung aku berterima kasih juga kalau ternyata aku dapet jodoh yang bisa menerima aku versi aku gitu. Karena memang aku tuh di make upin Kak, aku bisa seperti ini. Hari-harinya itu polos aja. Aduh tuh nggak bisa make up, nggak bisa masak bahkan aku merasa aku tuh jauh dari sempurna gitu. Aku tuh nggak bisa, banyak hal yang aku nggak bisa, kekurangannya banyak. Tapi aku tetap merasa aku tuh dihargai, aku tetap merasa aku tuh dicintai, diterima gitu ya. Jadi aku pengen apresiasi itu aja sih sebenarnya. Nemunya gimana dulu waktu itu nemu suami yang kayak gitu? Maksudnya bisa menghargai kamu sebagai kamu nemu gitu. Ya kayaknya memang dipertemukan di salah satu acara. Pasti di screening dulu kan gitu. Ya. Tanda-tandanya apa nih, besok kayaknya dia jadi suami yang kayak gini deh gitu. Ada nggak tanda waktu pacaran tuh tanda-tandanya? Pacarannya lama 5 tahun. Aku ketemu waktu itu di kawinannya Kaniko Sihaan. Jadi hai Kaniko kalau lihat. Thank you, gara-gara nikahannya Kaniko aku datang, ada Ivan di situ, lalu kita lihat hanya sebatas ketemu, tapi kenal sampai benar-benar kenal itu 1 tahun kemudian. Berteman dulu, lalu pacaran 5 tahun Kak. Ada yang kamu omongin nggak sebelum kamu nikah? Aku pengen apa gitu? Dia udah tahu 5 tahun. Udah tahu 5 tahun. Aku tuh orang Surabaya ya gitu. Biasa dengan selalu ceplas-ceplos apa adanya gitu kalau ngomong. Jadi dia udah tahu, dan Ivan tuh lahir besar di Bandung. Jadi secara culture kita beda sekali. Dia yang kalem, dia yang diem, nggak banyak ngomong, sedangkan aku yang cet gitu. Ya tapi 5 tahun itu waktu yang cukup lah untuk kita bisa saling mengenal. Kalau sampai nggak mengenal juga ngapain aja itu 5 tahun. Iya, betul. Nah, sekarang anak-anaknya ini juga nyanyi
ini ya dibikinin lagu ya, nge-rap ya bareng ini lagi collabnya sama Iwa K ya. Coba kita lihat nih videonya berikut ini. Indonesia Bisa. Sehat selalu untuk segera bertemu. Jaga diri sendiri dan keluarga kamu. Sabar dan bijak dalam bertindak untuk kebaikan semua pihak. Tahan, tunggu, jangan terburu-buru. Segala sesuatu ada waktunya. COVID-19 pasti berlalu. Indonesia bisa, kita percaya. Yeah, kita percaya. Ini apa lagi sih ceritanya? Kenapa kok tiba-tiba Oke. mereka, bukan tiba-tiba ya, apa memang diarahkan gitu atau Awalnya mereka suka. Heeh. Jadi memang sepertinya itu sudah turun-temurun gitu ya. Karena kita tidak ada yang bukan mengarahkan ya, tidak ada yang mengkondisikan gitu. Tapi setelah kita tahu ternyata passionnya mereka di situ, ya tugas kita dong sebagai orang tua Support, untuk mensupport. Jadi awalnya adalah ada project dari sekolahnya untuk mereka berkarya lah gitu, Apalah sesuai gitu dengan ya. passionnya. Ada semacam kayak talent show di sekolahnya, lalu anak-anak pengen ikut. Kita bikinlah itu single Indonesia Bisa, mereka yang buat dibantu sama ibuku, sama mami, dan sama suamiku, sama Ivan. Jadilah single itu hanya sebatas untuk project sekolah. Terus Kita submit, lalu setelah disubmit responnya kok bagus. Lalu aku bilang yang ini message lagunya bagus banget di tengah pandemi, anak-anak kasih message bahwa kita bisa untuk melewati pandemi ini. Lalu akhirnya kita putuskan untuk ya udah kita keluarin aja jadi single. Lalu kita minta Om Iwaka waktu itu untuk collab ya sama anak-anak. oke. Jadi Nah, itu bisa di depan gedung DPR MPR itu minta tolong Om Niko apa? Mami. Oh iya, Mami lupa. Iya, bisa lewat Ya, Mami tapi ya. kita izinnya prosedural. Oh iya. Izinnya prosedural. Ini yang berikutnya juga nih ada yang sempat ada beritanya di bulan Juni ya, Oh, Juni oke. tahun ini Iya, ya, iya, tentang iya. adik kamu ya, sempat ada kekerasan yang dialami oleh adik kamu nih, sampai kamu juga pakai hashtag Justice for Justin karena dia apa sih di jalan raya waktu itu ya. Ini proses hukumnya kan sudah berlangsung ya. ya. Jadi memang waktu itu banyak sekali yang minta aku untuk memberikan statement gitu, klarifikasi. Cuman aku memang sengaja untuk tidak mau memanfaatkan situasi atau momen itu karena memang ini kan kasusnya Justin ya. Jadi aku hanya sebagai kakak yang support dia aja gitu, sebagai keluarga. Jadi bukan ranahku untuk memberikan komentar dalam bentuk apapun waktu itu. Cuman memang kasusnya sudah berjalan dan kita sudah move on sekarang ya dari itu, dan kita serahkan sepenuhnya ke Justin karena dia yang mengalami. Dan ya thank God kita sudah ada di sini, semuanya dalam kondisi yang baik. Sudah Justin sehat ya, juga udah sudah kembali. sehat dan dia banyak sekali resolusinya di tahun yang akan datang. Dia mau lulus kuliahnya. sampai iya. Memang waktu netizen itu- sampai bertindak, sampai katanya ada yang mau ngelaporin kamu juga gitu. Oh iya? Itu nggak sih? Oh, oke. iya, ngelaporin adiknya malah Oh ya. iya, maksudnya dari pihak yang Iya, berlawanan waktu itu begitu. Cuman Gara-gara, kita sebagai keluarga waktu itu fokus kita hanyalah kondisi Justin gitu ya. Gimana, karena Justin itu bukan yang seperti kita gini loh Kak, yang mungkin biasa di depan biasa terekspos, biasa ketemu orang banyak, biasa diliatin orang. Jadi dengan adanya kasus kemarin itu tuh sebenarnya selain fisik, psikisnya juga dia kena, karena dia merasa sangat tidak nyaman dengan exposure-nya kan. Karena dia tuh kan anaknya pendiam, anaknya introvert yang nggak biasa dengan itu. Tiba-tiba kasusnya viral, terus semua jadi pengen menyoroti tahu. kan, dia mami gitu kakak, dia takut keluar rumah, kasihan. Jadi memang Kalau kita ibunya sama kakaknya biasa gitu. jadi memang kita waktu itu fokusnya kita hanyalah dia ya? di Justin gitu. Oke, baik. Kita akan ngobrol lagi. Ada satu bintang tamu kita lagi. Ini juga membagikan pengalamannya melalui sosial media TikTok tentang bagaimana dia menjalani kehidupan dengan kondisi kesehatan ya, fisiknya infeksi kelenjar getah bening begitu ya, dan dia harus menjalani rangkaian pengobatan. Ada yang membuat dia juga jadi kayak trauma gitu ya, karena sakit. Pernah juga ditolak bekerja karena penampilan fisiknya. Tapi dia bagikan itu bahwa bagaimana dia berjuang dan terus melangkah. Setelah yang berikut ini jangan kemana-mana, tetap di Runting.